Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat-Nya, hidayahnya, taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah karena pada detik ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kegiatan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di mana nanti amal soleh ini semoga itu adalah salah satu kunci untuk pembuka kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan suri tauladan yang terbaik. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan yang terbaik untuk umatnya. Beliau sangat memahami kekhawatirannya kepada umatnya. Jangan sampai umat beliau ini masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu beliau tidak sedikit pun yang beliau simpan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Terutama kita adalah umat muslim. Maka Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu apapun dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka sekecil apapun perkataan ataupun perbuatan baginda Rasul pasti disampaikan. Kita sebagai umatnya jangan menganggap remeh apa yang telah dikerjakan oleh baginda Rasul. Misalnya beliau tidak melakukan akan tetapi membenarkan perilaku yang dilakukan oleh para sahabat, maka kita pun sebagai umatnya mestinya juga akan meniru perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka setiap amal perbuatan, amal ataupun perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini pasti tentu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang terucap dari mulut kita kecuali akan dicatat oleh raqib dan atid yang senantiasa mengawasi kita kemanapun kita, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan. Amal soleh yang kita sembunyikan pun tetap akan dicatat oleh malaikat. Amal soleh yang kita tunjukkan kepada umat manusia pun akan dicatat oleh para malaikat. Ketika kita bermaksiat misalnya, kita sembunyi-sembunyi, wedi kok konangan jamaah, wedi kok konangan koncone dewe. Akan tetapi ingatlah bahwa dimanapun kita berpijak, di situ bumi pun nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Jangan dikira bahwa apa yang kita lakukan di alam dunia ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benda-benda mati yang menurut kita tidak bisa berbicara, dengan kuasa Allah pada hari kiamat kelak akan berbicara. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu. Maka di dalam surat Al-Zilzalah Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhala. Ketika ayat ini turun, para sahabat ditanya, "Wahai sahabatku, tahukah kamu apa yang dikabarkan oleh bumi itu?" Para sahabat karena memang tidak memiliki pengetahuan dan memang tidak tahu, tidak sok tahu, tidak lantas memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa dia paling tahu, tidak. Tetapi mereka menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila 'ala dhahriha. An taqula 'amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza." Qala fahadhi akhbaruha. Artinya bahwa nanti bumi itu ketika hari kiamat, inna akhbaru an tashhada ala kulli abadin aw ummatin bima amila ala dhahriha. Bumi itu akan berkata, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan dulu ketika di bumi, hidup di dunia, pernah di bumi ini melakukan kemaksiatan. Jam sekian, hari ini, tahun sekian, semua dilaporkan oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa laporan bumi pun Allah Maha tahu. Akan tetapi ini sebagai hikmah bagi kita bahwa makhluk mati pun nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Karena apa? Setiap jengkal kaki yang kita langkahkan itu akan dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui CCTV-nya. Tidak hanya raqib dan atid, benda-benda mati akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi CCTV-nya Allah itu bertebaran di mana-mana. Kalau CCTV yang buatan manusia bisa rusak. Ini CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, benda mati pun akan menjadi CCTV Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita bermaksiat kepada Allah, misalnya dulu ketika kita masih muda, masa-masa berkenalan dengan wanita,
sudah tahu bahwa berpegangan dengan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim itu dilarang, akan tetapi masih dilanggar saja. Nanti kulit kita pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak untuk berpacaran misalnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Mustahil manusia bisa bersembunyi darinya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Ketika manusia itu mau masuk neraka, opo kok aku mlebu neraka iku opo? Syahida 'alaihim sam'uhum, pendengaran mereka itu ternyata menjadi saksi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga menurut kita seperti ini, enggak ada matanya, enggak ada mulutnya, ini benda mati menurut kita. Akan tetapi nanti di hari kiamat akan berbicara. Wa absaruhum, penglihatan mereka, mata kita yang seperti ini untuk melihat fungsinya. Namun pada hari kiamat nanti bisa berbicara atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajuluduhum, kulit mereka, kulit kita ini yang menempel di tubuh kita akan menjadi saksi bima kanu ya'malun, akan menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Lalu kalau kita penuh kemaksiatan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau dulu ketika kita masih muda banyak berbuat maksiat, ketika saat ini kita sudah merasa tua misalnya, maka atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutuplah masa-masa muda ketika kita banyak berbuat dosa dan kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup beribadah kepadanya, perbanyak untuk menutupi dosa-dosa. Kayak nyaur utang anggap ae ngonten. Karena Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wa qalu li juludihim, orang-orang itu tanya kepada kulit-kulit mereka yang bisa ngomong itu, lima syahidtum alaina. Kulit, apa sih awakmu kate ngomong iku? Gak usah saksi wis. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Iki wis kehendak Gusti Allah. Gusti Allah iso mbarakno aku ngomong iki karena sudah menjadi takdir saya untuk menjadi saksi atas perbuatan ataupun amalan solih yang pernah kamu lakukan ketika hidup di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu mari jangan pernah kita merasa aman ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ingatlah, bumi yang kita pijak adalah bumi Allah. Ingatlah, di segala penjuru ada CCTV Allah yang bermacam-macam bentuknya. Semuanya nanti akan bersaksi di hadapan Allah, sehingga kita tidak bisa luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala
umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka yang terbaik adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dalam perjalanan, misalnya nanti pulang Jumatan, daripada kita ngomong ngalor ngidul, lebih baik ketika kita naik kendaraan kita iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti lisan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu si fulan ketika selesai Jumatan pulang ke rumah naik motor, itu lisannya selalu berzikir mengingatmu. Ya Allah, saya menjadi saksi ya Allah lisan ini. Kemudian bumi akan berkata, ya Allah, dulu si fulan lewat jalur ini ya Allah, bumiku pernah diinjak untuk berzikir kepadamu ya Allah. Maka kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi menggunjing teman, kemudian ngerasani orang lain dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk kemaksiatan di mana itu harus kita perangi, karena di situ adalah jihad kita melawan hawa nafsu, untuk berghibah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati, akal dan pikiran kita untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus, istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyebut husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salat.